Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Amelia, NIM 20086108. Mata kuliah Kurikulum Perencanaan Pembelajaran PJOK. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu pengertian kurikulum. Kurikulum tersebut adalah sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkatan tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Kemudian pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau disebut dengan kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yudiris diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003. Yang kedua yaitu mengapa munculnya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini. Yang pertama, bergulirnya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian ada beberapa kebijakan mendukung. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan, ketentuan di dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu ada teori pengembangan kurikulum, ada sentralistik, desentralistik, dan dekonsentralistik. Yang ketiga yaitu karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP ini merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa karakteristik KTSP tersebut. Yang pertama ada pemberian otonomi luas kepala sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua ada partisipasi masyarakat dan orang tua yang tunggal. Yang ketiga ada kepemimpinan yang demokratis dan profesional, dan yang keempat ada tim kerja yang kompak dan transparan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan KTSP, di mana KTSP ini dikembangkan sesuai dengan relevansi oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervise Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama, kabupaten atau kota untuk mendirikan dasar, dan provinsi untuk pendidikan menengah. KTSP ini dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama ada berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua ada beragamnya dan terpadu. Maksudnya kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maksudnya di sini kurikulum itu dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Selanjutnya ada relevan dengan kebutuhan kehidupan, dan yang terakhir ada menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya di sini yaitu kurikulum itu mencakup keseluruhan dimensi, kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama ada analisis konteks. Di dalam analisis konteks itu ada beberapa hal. Yang pertama mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP. Yang kedua ada menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan. Dan yang terakhir ada menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat. Yang kedua ada mekanisme penyusunan. Yang pertama ada tim penyusun. Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, dan SMK yaitu terdiri dari guru, konselor, dan kepala sekolah. Yang kedua ada kegiatan.
Penyusunan KTSP ini merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah madrasah. Kegiatan ini dapat dibentuk rapat kerja atau lokakarya sekolah atau madrasah tersebut. Yang ketiga ada pemberlakuan. Dokumen KTSP ini dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah tersebut. Selanjutnya ada penilaian dalam kurikulum KTSP. Dalam kurikulum KTSP ini ada beberapa penilaian. Yang pertama ada penilaian kelas. Penilaian kelas ini dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Yang kedua ada tes kemampuan dasar, di mana tes kemampuan dasar ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran. Yang ketiga ada penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Pada akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna untuk mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik tersebut. Dan terakhir ada penilaian program, di mana penilaian program ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan KTSP. Yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut. Yang kedua, yaitu mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga yaitu KTSP tersebut akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat, karena menurut beberapa ahli, beban belajar berat dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Yang kedua yaitu ada beberapa kekurangan KTSP. Yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua adalah kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana mendukung sebagai kelengkapan dan perlengkapan KTSP. Dan yang terakhir adalah masih banyak guru yang belum memahami KTSP tersebut secara komprehensif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.